Om Swastiastu, kami dari kelompok 3, di sini kami akan menyajikan materi tentang pedoman dan tata cara pendirian koperasi. Nah, sebelum kami memulai presentasi, ada baiknya kami memperkenalkan diri. Saya Niluh Putu Yuli Artini. Saya Niputu Ega Cisna Utami. Saya Niputu Novi Ayu Antari. Saya Nikade Wartiniasih. Nah, di sini ada 4 sub pokok bahasan yang akan kami sampaikan. Yang pertama itu ada dasar hukum pembentukan koperasi. Yang kedua ada syarat dan tata cara pembentukan. Kemudian yang ketiga ada tingkatan koperasi dan daerah kerja koperasi. Dan yang terakhir ada struktur intern dan ekstern organisasi koperasi. Nah, di sini saya akan menyajikan materi dasar hukum pembentukan koperasi. Dasar hukum Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang perkoperasian adalah Pasal 5 Ayat 1, Pasal 20 dan Pasal 33 Ayat 1 dan Ayat 4. Dalam Pasal 33 Ayat 1, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ditegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Ketentuan tersebut sesuai dengan prinsip koperasi. Karena itu, koperasi mendapat misi untuk berperan nyata dalam menyusun perekonomian yang berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi yang mengutamakan kemakmuran masyarakat, bukan kemakmuran orang seorang. Syarat dan tata cara pembentukan koperasi. Untuk mendirikan koperasi, terdapat sejumlah syarat yang harus dipenuhi. Berikut persyaratannya. Koperasi primer harus didirikan oleh 20 orang yang punya kegiatan dan kepentingan yang sama. Koperasi sekunder minimal 3 badan hukum koperasi. Para pendiri atau kuasa pendiri koperasi mengajukan permintaan pengesahan atas akte pendirian koperasi secara tertulis atau secara elektronik kepada Menteri Koperasi, dan UKM pengajuan pengesahan akte pendiri koperasi perlu melampirkan yang pertama 2 rangkap atau pendiri koperasi dan 1 diantaranya materai. Yang kedua, berita acara rapat pendiri koperasi termasuk pemberian kuasa yang mengajukan permohonan pengesahan berita acara rapat pendiri koperasi. Harus dilengkapi data hadir rapat pendirian, fotokopi KTP pendiri sesuai daftar hadir, surat kuasa pendiri, dan yang terakhir surat rekomendasi standi terkait dengan bidang usaha yang harus dijalani. Untuk koperasi sekunder harus ditambahkan dokumen. Yang pertama, hasil berita acara rapat pendiri koperasi dan surat kuasa koperasi primer atau koperasi sekunder untuk mendiri koperasi sekunder. Yang kedua, keputusan pengesahan badan hukum koperasi primer atau sekunder calon anggota. Yang ketiga, koperasi primer atau calon anggota melampirkan nomor pokok wajib pajak. Aktif ada syarat tambahan untuk pendiri koperasi simpan pinjam dan koperasi. Selanjutnya, ada tahapan pendirian koperasi mengenai tahapan dan tata cara pendirian koperasi sesuai diatur Koperasi dan UKM nomor 9 tahun 2018. Yang pertama, ada perencanaan pendiri koperasi ada minimal 20 anggota atau koperasi primer. Menentukan tempat kedudukan koperasi, punya modal sendiri atau minimal dari simpan pokok, bisa ditambah simpanan wajib. Tentukan nama koperasi atau paling sedikit 3 kata setelah frasa koperasi. Buat rencana awal usaha, ada calon pengurus dan pengawas. Dan yang kedua, penyampaian rencana dan konsultasi ke dinas atau daerah atau pusat kementerian. Ketiga, rapat pendirian koperasi dihadiri calon pendiri minimal 20 orang untuk koperasi primer. Dihindari pejabat penyuluh dari dinas atau kementerian. Dapat dihadiri notaris rapat pendirian koperasi dipimpin oleh pimpinan dan sekretaris yang ditunjuk pada pendiri. Rapat memiliki pengurus dan pengawas serta menentukan masa Yang keempat,
Verifikasi nama koperasi, notaris mengonfirmasikan penetapan nama koperasi pada sistem administrasi layanan Badan Hukum Koperasi. Koperasi yang telah memperoleh persetujuan nama wajib mengajukan permohonan akte pendirian di dalam waktu paling lama 30 hari. Yang kelima, pengajuan pengesahan akte pendirian koperasi. Untuk mendapatkan pengesahan akte pendirian koperasi, pendiri atau kuasa para pendiri mengajukan permintaan pengesahan secara tertulis kepada Menteri melalui Sinditkop. Permintaan pengesahan diajukan dengan melampirkan. Yang keenam, verifikasi dokumen permohonan lampiran permohonan pengesahan akte pendirian koperasi yang diajukan oleh pemohon dilengkapi persyaratan berkas dokumen pendukung atau untuk memenuhi syarat pendirian koperasi. Dokumen diserahkan pemohon untuk diperiksa dan diteliti oleh pejabat berwenang melalui Sisminkop. Pejabat yang berwenang menerbitkan tanda terima kepada pemohon setelah dokumen dinyatakan lengkap dan memenuhi persyaratan berkas dokumen dan surat tanda terima disimpan oleh notaris. Yang ketujuh, mekanisme di Sisminkop. Permohonan pengesahan akte pendirian koperasi dilakukan secara tertulis dengan mengisi form isian akte pendirian koperasi sebagaimana tersedia pada Sisminkop. Permohonan pengesahan akte pendiri koperasi diajukan permohonan dengan cara menanai dan mengubah dokumen administrator di Sisminkop. Periksa format isian dan dokumen dari permohon apabila format isian tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan yang kedelapan, pengesahan pendirian koperasi. Menteri penerbitan keputusan pengesahan akte pendirian koperasi dalam jangka waktu paling lama 7 hari terhitung sejak pengisian format isian akte pendirian dan dokumen yang diunggah dinyatakan telah dipenuhi secara lengkap dan benar. Keputusan menteri disampaikan kepada pemohon secara elektronik. Baik, di sini saya akan jelaskan materi tentang tingkatan koperasi dan daerah kerja koperasi. Koperasi bisa digolongkan berdasarkan keanggotaannya. Berdasarkan pasal 15 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, di mana koperasi bisa dibagi menjadi dua, yaitu koperasi primer dan koperasi sekunder. Koperasi primer adalah koperasi yang didirikan oleh orang perorangan di mana jumlah anggotanya paling sedikit 20 orang. Koperasi ini bukan kumpulan modal, melainkan kumpulan orang dengan kepentingan ekonomi yang sama. Wilayah kerja lingkungan koperasi primer meliputi lingkungan kerja, kelurahan, ataupun desa. Contohnya yaitu koperasi unit desa atau KUD. Selanjutnya, koperasi sekunder. Koperasi sekunder adalah koperasi yang didirikan oleh koperasi primer. Koperasi primer anggotanya koperasi juga. Koperasi sekunder biasanya dibuat untuk efisiensi dan pemusatan. Cakupan wilayahnya dari kabupaten, kota, provinsi, ataupun nasional. Baik, selamat malam. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur intern dan ekstern koperasi, di mana struktur intern merupakan struktur pelaksana kegiatan atau tugas di dalam sebuah lembaga koperasi yang meliputi rapat anggota, pengurus, pengelola, dan pengawas koperasi. Dimulai dari rapat anggota. Rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi di dalam suatu lembaga koperasi. Yang kedua, pengurus koperasi. Pengurus koperasi merupakan orang-orang yang mengelola koperasi dan dipilih langsung pada saat rapat anggota koperasi. Yang ketiga, pengelola koperasi. Pengelola koperasi merupakan orang yang diangkat dan diberhentikan oleh pengurus koperasi untuk mengembangkan suatu kinerja di dalam lembaga koperasi. Yang terakhir, pengawas koperasi. Pengawas koperasi merupakan orang yang bertanggung jawab atas suatu kinerja di dalam sebuah lembaga koperasi. Yang kedua, struktur ekstern. Struktur ekstern merupakan struktur koperasi berdasarkan jenjang koperasi itu sendiri, yang di dalamnya mencakup koperasi induk, koperasi gabungan, koperasi pusat, koperasi primer, dan koperasi sekunder. Koperasi induk. Koperasi induk yaitu koperasi yang minimum anggotanya berjumlah 3 koperasi gabungan yang berkedudukan dengan ibu kota negara.
Koperasi gabungan. Koperasi gabungan merupakan koperasi yang minimum jumlah anggotanya atas 3 koperasi pusat dan berkedudukan atas ibu kota provinsi. Koperasi pusat yaitu koperasi yang minimum anggotanya 5 koperasi pusat dan berkedudukan atas ibu kota kabupaten. Koperasi primer yaitu koperasi yang anggotanya minimum 20 anggota koperasi sendiri yang bergabung dan memiliki tujuan yang sama. Koperasi sekunder yaitu koperasi anggotanya berasal dari gabungan badan-badan koperasi serta memiliki cakupan kinerja yang luas dibandingkan dengan kondisi koperasi primer. Sekian presentasi video dari kelompok kami.